Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in zakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Urusan duniawi yang sering sekali kita pandang sebagai simbol keberhasilan seseorang, yaitu adalah jabatan, pangkat, maupun kedudukan yang tinggi. Sehingga sering sekali kita mendapatkan orang-orang yang memamerkannya ataupun bahkan membanggakan jabatannya tersebut. Meskipun terkadang jabatan tersebut bukanlah miliknya sendiri. Terkadang ada orang yang membanggakan dirinya sendiri hanya karena ia bertetangga dengan seorang pejabat. Ada pula orang yang membanggakan dirinya sendiri hanya karena ia adalah anak dari seorang pejabat. Pun ada pula orang yang membanggakan dirinya sendiri karena kedudukan yang dimilikinya. Kedudukan, pangkat, maupun jabatan tersebut adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai bentuk ujian. Manakala kita di kemudian hari dapat menjalankan ujian tersebut dengan baik, maka itu dapat berpotensi untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dan apabila kita tidak menjalankan ujian tersebut dengan baik, maka itu juga dapat berpotensi untuk menjauhkan diri kita kepada Allah. Banyak orang-orang di luar sana yang telah dikaruniai oleh Allah jabatan, pangkat, maupun kedudukan yang tinggi serta mulia di mata manusia. Tetapi apakah mereka semua menjalankannya dengan baik? Tentu saja tidak. Ada sebagian orang-orang yang tidak menjalankan dengan baik dan lalai dalam menjalankannya. Mereka malah menyalahgunakan kedudukan tersebut hanya untuk memperkaya dirinya sendiri dan untuk memperkaya kerabat-kerabatnya. Mengapa mereka selalu ingin menggapai jabatan-jabatan yang tinggi tersebut? Hal itu dikarenakan karena mereka telah dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Manakala ketika kita sudah mendapatkan kedudukan yang di atas, kita akan mendapatkan benefit, yaitu berupa berbagai fasilitas yang mumpuni, gaji yang berkecukupan, dan juga pujian dari orang lain. Sehingga banyak orang yang rela mengeluarkan sejumlah hartanya hanya untuk melicinkan jabatannya untuk menduduki kedudukan tersebut. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh untuk menduduki jabatan tersebut, tapi perlu kita ketahui, semakin tinggi jabatan yang kita duduki, semakin tinggi pula risiko yang akan kita hadapi. Contoh yang indah dari keberhasilan seseorang dalam menjalankan jabatan yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Mesir diramalkan akan terjadi musibah yang berkepanjangan dan akan datang satu sosok yang dapat menanganinya. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Saat musibah tersebut terjadi di Mesir, Nabi Yusuf datang kepada Raja Mesir dan meminta agar Raja Mesir mengangkatnya untuk menjadi bendahara negara tersebut. Manakala amanah tersebut telah diberikan kepada Nabi Yusuf menjalankannya dengan baik dan dengan penuh pertanggungjawaban. Beliau tidak pernah memikirkan kepentingannya pribadi, beliau selalu memikirkan kemaslahatan para penduduk Mesir. Sehingga ketika musibah tersebut yang berkepanjangan selama 7 tahun terjadi, para penduduk Mesir masih bisa selamat dari kemiskinan serta kelaparan. Berkahnya lagi adalah saat itu Mesir masih bisa mengekspor bahan-bahan pangan ke beberapa wilayah di sekitar Mesir. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan pula orang yang Engkau kehendaki.
hanya di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari kisah Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan jabatan, ketika kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain, baiknya kita menjalankannya dengan baik dan dengan penuh pertanggungjawaban. Maka dari itu, marilah kita di kemudian hari kelak ketika kita mendapatkan jabatan tersebut, kita harus menjalankannya dengan baik dan dengan penuh pertanggungjawaban. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah wal akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.